Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Philadelphia dengan NIM 180441128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kartografi dasar. Pertama-tama kita menjelaskan mengenai kartografi. Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, ilmu informasi spasial, dan topografi. Kartografi dan geografi sebetulnya sangat dekat dan bergantung satu sama lain. Berkat kedua bidang ilmu ini, kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. Adapun tujuan kartografi. Tujuan kartografi pada umumnya adalah membuat peta, dimulai dari mengumpulkan data, memproses data, menggambarkan data ke dalam bentuk peta, dan memproduksi atau mencetak peta ke dalam bentuk peta. Klasifikasi kartografi. Yang pertama, kartografi umum, merujuk pada pembuatan peta yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Peta tersebut memuat variasi aspek yang berhubungan dengan sistem lokasi dan referensi. Peta tersebut memuat variasi aspek yang berhubungan dengan sistem lokasi dan referensi. Peta jenis ini biasanya diproduksi dalam seri. Salah satunya contohnya adalah seri peta topografi berskala 1:24.000 yang diterbitkan oleh US Geological Survey. Yang kedua, kartografi tematik, merupakan pembuatan peta dengan tema geografis yang lebih spesifik. Peta ini diperuntukkan bagi sekelompok orang yang spesifik pula. Misalnya peta yang berisi informasi demografik seperti peta kepadatan penduduk. Selain itu ada pula peta suhu, peta curah hujan, peta aliran sungai, dan lain-lain. Peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum pengertian peta yaitu sebuah gambaran permukaan bumi pada bidang data dengan skala tertentu melalui sebuah sistem proyeksi. Peta dapat disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Adapun tujuan pembuatan peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Yang ketiga, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. Yang keempat, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Jenis-jenis peta. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama peta topografi, yang kedua peta korografi, yang ketiga peta dunia atau geografi. Peta khusus atau peta tematik adalah jenis yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Contohnya yaitu pada peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Tata warna, komponen peta, dan simbol peta. Yang pertama, tata warna. Tata warna, komponen peta, dan simbol peta. Tata warna yang pertama menunjukkan perbedaan di setiap tempat. Yang kedua menunjukkan tingkatan kualitas. Yang ketiga keindahan peta. Simbol peta adalah tanda yang digunakan untuk mewakili kemampuan sebenarnya pada peta, seperti meliputi kenampakan alami, yaitu sungai, gunung, danau, dan lain-lain, dan kenampakan buatan seperti kota, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Simbol terdiri atas simbol titik, simbol garis, dan simbol area, simbol warna.
Komponen-komponen peta. Yang pertama judul, yang kedua legenda, yang ketiga simbol peta, yang keempat mata angin, yang kelima skala, yang keenam inset, yang ketujuh sumber peta, yang ke-8 tahun pembuatan, dan yang terakhir pembuatan peta. Itulah tadi penjelasan mengenai kartografi dasar, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.